Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninghang Alapian Base pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Sebelum kita akan memulai segala tugas tanggung jawab kita, aktivitas untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau baik. Malam hari Engkau izinkan kami untuk beristirahat, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dalam keadaan sehat, menemui hari Tuhan yang baru, dan siap untuk menjalani segala aktivitas kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi suluh di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang kami temui. Keterbatasan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan, sehingga apa yang tersampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tersedia pada pagi hari ini terdiri dari dua ayat. Yang pertama dari Ulangan 6 ayat yang ke-16a dan Galatia 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-16a. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah taat kepada ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai suatu tujuan atau goal, tentunya dibutuhkan berbagai upaya, perjuangan, serta mentaati beberapa aturan yang berlaku atau rule, supaya apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Sebagai contoh adalah seorang atlet bulu tangkis. Untuk menggapai gelar juara, atlet tentunya harus terus-menerus mengadakan latihan, mengatur pola makan dan minum, waktu istirahat, dan pada saat bertanding harus mengikuti peraturan dalam pertandingan. Jadi untuk menggapai suatu tujuan, tidak hanya sekedar berpangku tangan, tetapi ada upaya yang serius yang kita harus lakukan. Tujuan akan dapat dicapai jika disertai dengan upaya, niat yang baik, serta mentaati segala aturan yang ada. Demikian halnya dalam kehidupan beriman umat Israel di masa lalu. Untuk menikmati keadaan yang baik serta dapat memasuki dan menduduki tanah perjanjian atau Kanaan, maka umat Israel dituntut untuk tidak mencobai Tuhan, berpegang pada perintahnya dan melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Tuhan menuntut supaya umatnya melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Itu artinya benar dan baik menurut pandangan Tuhan, atau juga menurut kehendak Tuhan. Jadi yang dilakukan adalah benar dan baik, bukan menurut pertimbangan kita sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Allah lewat Nabi Musa mengulangi sekaligus menegaskan kembali kepada umat Israel tentang apa saja yang harus mereka lakukan sebagai panduan hidup mereka ketika memasuki tanah perjanjian. Mengapa? Karena umat Israel yang akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya itu merupakan generasi kedua yang tidak dilahirkan di tanah perbudakan.
Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Nabi Musa pun tidak. Ketentuan dan peraturan itu harus mereka jadikan sebagai cara atau gaya hidup mereka, bukan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mencobai Tuhan, seperti yang mereka lakukan di masa yang terdahulu. Perintah Tuhan itu harus menjadi pedoman dan penuntun kehidupan mereka. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Perintah Tuhan itu adalah peta jalan kehidupan bagi mereka. Karena itu, mereka harus menuruti dan melakukannya dengan baik dan benar. Sebab dengan demikian, Allah akan menyertai dan melindungi serta memberkati umat-Nya. Seperti ketika Dia menolong membebaskan nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan, serta menjaga mereka dari serangan musuh-musuh yang ganas di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya apa yang Tuhan Allah lakukan itu adalah untuk kebaikan umat-Nya sendiri. Jika mereka berperilaku yang baik dan benar, maka kehidupan mereka akan baik dan diberkati. Jadi kebaikan dan kebenaran yang mereka lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka sendiri. Allah merancangkan semua ketentuan dan peraturan serta hukum-hukumnya itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi demi kebaikan manusia sendiri. Sebab kalau kita tidak hidup sesuai aturan, maka kacau balaulah kehidupan kita. Pasti tidak ada berkat, tidak ada damai dan sukacita, tetapi kehancuranlah yang akan dituai dan diterima. Seperti ayat firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian pun kita sebagai Israel saat ini, dan umat kesayangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuhan telah mengaruniakan firman-Nya bagi kita. Firman Tuhan itu untuk kebaikan dan kehidupan kita. Kita akan menerima manfaat dari melakukan firman Tuhan itu, melebihi dari apa yang kita rancangkan dan usahakan untuk diri kita. Asal kita hidup setia dan taat kepadanya, Allah berjanji jika kita hidup baik dan benar, kita akan menerima kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup di dalam Tuhan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, Engkau akan menyediakan berkat bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hidup di luar dari koridor yang Engkau telah tetapkan. Biarlah Tuhan kami bisa kembali ke jalan-jalan Tuhan yang baik dan benar, berperilaku yang baik dan benar sesuai sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan kami bisa melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tetaplah setia dan berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga hidup kita diberkati. Shalom.